Ibu dan kerjasama dengan dinas pendidikan apabila kemitraan ini bisa terjalin yang mereka berkenan dan Bapak Ibu hadir di sekolah-sekolah tertentu. Di Rejang Lombok ada 6 sekolah. Kalau kabupaten lain ada Rejang Lombok ada 6 sekolah, jadi akan luas ya wilayahnya. Bapak Ibu tidak terlalu jauh. Kalau ternyata masih ada yang jauh, inilah titik optimal yang dinas dan posisinya pas ya Pak ya, kan terlalu jauh dari belum informasinya begitu. Ini itu pengantarnya. Ada satu materi sebenarnya materi pengantar. Materi ini sebenarnya tidak terlalu mulai tahun kemarin dari fokus ke sana. Nanti mungkin masih tahu kenapa juga mungkin ya kita akan mengupayakan DPRD kita mengupayakan di sini kami BPPP mulai tahun kemarin dari fokus ke sana. Nanti mungkin pemerintah itu merasa sudah disiapkan atau tidak dimanfaatkan. Jadi mereka setiap minggu mereka pantau berapa persen kenaikan. Kalau tidak naik-naik nanti BPPP provinsi Bogor ini dicawe-cawe. Kalau nggak naik. Kita untuk menunjukkan kepedulian kita pada program pemerintah nasional, kita mencoba menggunakan persentase itu. Kita akan mencoba kita bersimulasi untuk menggunakan masalah tersebut. Pemerintah itu menerapkan satu strategi untuk menarik indikator utamanya, difokuskan Indonesia Raya menarik masalah yang sama. Jadi seragam nanti indikator prioritas. Ini strateginya. Yang pertama kita melakukan asesmen nasional. Oktober nanti ya, sampai pendidikan dari asesmen nasional ini kita mencoba melihat bagaimana proses pembelajaran dan manajerial di sekolah melalui wakil siswa yang terpilih secara acak. Tekankan acak. Jadi hanya 30 secara ilmiah bisa mewakili seluruh sekolah. Itu diakui sedunia, harus statistika itu bisa mewakili. Dengan prinsipnya acak. Jadi kalau nggak acak sudah gugur ya. Lalu asesmen ini menjadi salah satu data, hanya salah satu data untuk menjadi rapor pendidikan. Disajikan dalam platformnya yang kita diskusikan. Datanya data Polri dimasukkan, data dari Badan Statistik dimasukkan, data dari pemerintah daerah dimasukkan. Ada 8 minimal data utama yang digabungkan menjadi rapor. Lalu kita lakukan ini, perencanaan berbasis data. Se-Indonesia Raya sekarang menyusun rencana kerja hanya satu data, rapor pendidikan tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dalam arti dinas pendidikan dan kebudayaan ya. Jadi dengan satu data ini nanti perencanaan kita akan sama, gerbongnya akan barengan, maju sama. Jadi tidak ada lagi ini tekankan ini tekankan ini, nanti nggak ketemu, makin kusut lah. Usaha pembangunan itu makin kusut. Jadi dengan adanya satu data, kami dari kementerian tidak boleh lagi mengumpulkan data tambahan. Tidak ada data tambahan. Jadi kalau ke sekolah ada instrumen itu bukan untuk pemetaan, tapi mungkin instrumen AN, budaya, AN itu biasanya. Tapi untuk pemetaan untuk pendidikan hanya berdasarkan rapor pendidikan. Ini nanti kita juga akan bersimulasi bagaimana memanfaatkan rapor pendidikan untuk menyusun markas. Wajib ya Bapak Ibu ya, Bapak sekolah pasti sudah tahu, kita nanti ke BOS, cairan BOS itu wajib sudah menggunakan aplikasi. Aplikasi AMAS itu sudah sistematis yang menyatu dengan akun-akun dalam PDB. Akun anggarannya itu sama. Jadi kalau kita memilih akun ini akan seluruh Indonesia akan masuk pada akun yang sama. Jadi juga kita akan memanfaatkan lapor dari belajar. Yang IKM kita semua IKM. Yang untuk mayoritas budaya, walaupun satu dua lembaga berbeda variasinya, ada yang belajar berbagi, belajar mandiri, gitu ya. Lalu kita ujung-ujungnya yang paling kecil adalah meningkatkan pembelajaran. Jadi kalau kita melakukan dari sini, target utama itu meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas. Jadi ini strategi yang dilakukan pemerintah agar rencana pembangunan kita tidak simpang siur lagi, tidak berpisah-pisah. Nah, ini yang sesuatu yang istimewa dibanding tahun dulu. Kalau tahun dulu, Kementerian Pendidikan itu mempunyai program itu agak maksudnya tidak sistemik dengan pemerintah daerah yang dibawahi oleh Kemendagri. Mulai 2 tahun lalu, mulai tahun 2021, pemerintah Kemendikbud telah bekerjasama dengan
tidak optimal. Kinerja pemerintah daerah merupakan agregasi dari kinerja satuan pendidikan dalam rapor pendidikan tersebut. Semakin banyak satuan pendidikan yang meningkat, akan capaian rapor pemerintah daerah meningkat, dan nanti kinerjanya akan dinyatakan lebih efektif oleh Kemendagri. Ini kita lihat ya, satuan pendidikan, ngomong sekarang kiri ya, satuan pendidikan pemerintah daerah itu melakukan login, melakukan identifikasi, refleksi, dan menyusun dalam program perencanaan pembangunan dengan platform rapor tersebut. Jadi tidak ada data lain. Di sini yang kami perlu tekankan, BPMP Provinsi Bengkulu, kami sekarang dulu namanya LPMP ya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Sekarang nama kami Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Program kerja kami sekarang tidak lagi terlalu bentuk satuan pendidikan, tapi kami mendapat tugas melakukan advokasi pemerintah daerah tentang PPRD. Tugas kami tidak lagi satuan pendidikan, karena kami harus memastikan, harus mengupayakan advokasi publik ya. Jadi pasti kita melakukan IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Nanti akan kita sama-sama simulasikan di sini bagaimana caranya. Ada 3 cara sebenarnya melakukan PBD, tapi kita hanya akan mendiskusikan 2 saja. Yang satu nggak perlu kita pelajari, sumber daya kita cukup untuk melakukan cara yang paling ideal itu, yang paling bagus lah. Begitu efektif juga ya, ada sumber daya yang tidak cukup ya. Nah ini adalah indikator prioritas SPM, standar pelayanan minimal. Seluruh pembangunan pendidikan, semua kementerian menggunakan standar SPM, standar pelayanan minimal. Semua kementerian punya SPM, Kementerian Pendidikan punya SPM, Mendagri punya SPM. Dari banyak indikator SPM, dipilihlah 6 indikator prioritas untuk jenjang sekolah dasar. Ada 6. Yang pertama, kualitas belajar, lingkungan belajar, dan angka partisipasi. Jadi seperti itu. Jadi totalnya ada. Kita akan fokus kepada 6 indikator ini, mulai dari sekolah sampai ke kementerian itu jenjang pendidikan dasar indikator. Nanti pemerintah nanti akan mengukur kinerja berdasarkan indikator tersebut. Jadi ini adalah arah IRB untuk pemerintah daerah. Akan saya lakukan saja. Kalau itu nanti boleh baca sendiri. Oke, saya baca. Mereka juga kami dalam melakukan ini, tapi tentu saja berdasarkan data aplikasi. Nah, ini adalah mulai tahun kemarin kita bersurat resmi, surat yang kami sampaikan kepada Bapeda, BPKAD, termasuk DPRD, capai indikator, target, subkegiatan sampai buku sakunya kami sampaikan, kami dampingi. Jadi nanti semua data itu kita masukkan, kan ada data indikator, ada angka-angka seperti ya, capaian 5,9 seperti itu ya, ada capaiannya. Nah, angka inilah menjadi target untuk penghitungan kinerjanya. Bagaimana agregasi satuan pendidikan terkait angka-angka tersebut itu peningkatannya dan menentukan kinerja dari pemerintah daerah. Angka tadi saya sama ya tentang indikator, dan angka tadi kita masukkan ke dalam aplikasi Kemendagri, sistem informasi perencanaan daerah SPD. Kita masukkan targetnya dan kami mendampingi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pada indikator prioritas tersebut. Karena indikator prioritas tidak wajib semuanya, tapi diharapkan sebanyak mungkin dilakukan. Inilah kita butuh sebenarnya aplikasi yang pemerintah daerah itu dengan otonomi, mereka punya mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka lagi gitu ya. Jadi kita bisa melakukan untuk sebanyak mungkin menentukan indikator itu. Oke, ini adalah manfaatnya, manfaat bagi kita. Ini ada kalau kita lapor pendidikan pemerintah daerah itu mereka ada kategori capaian seperti itu, tugas muda seperti itu. Semakin tinggi kategori, semakin leluasa memanfaatkan dana jauh, semakin leluasa bahkan ada semakin tinggi gitu. Kalau di sekolah anggaran mana yang kita butuh? Anggaran itu karena insentif daerah. Lalu apa Bapak Ibu?
bos kinerja. Salah satu penentuan indikator pencapaian dapat memperoleh kinerja melalui peningkatan taraf ini. Salah satu, ada yang lain, ada yang SPM seperti itu. Kita Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Oke. Jadi kalau kita ingin mendapat bahan asli dari seperti ini, usaha rapat pendidikan kita tiap tahun tidak menurun delmanya. Apa itu delma? Jadi begitu kita naik satu saja ada delta turun gugur. Jadi walaupun naiknya 0,1, 0,01 bisa masih tetap naik, alhamdulillah naik. Jadi kita bukan berpikir kalau naik 10%, 20% sudah sedikit saja naik, selama dia naik mudah-mudahan masih dapat kriteria bos kinerja. Tapi begitu ada satu saja yang turun, gugur semua. Jadi kita berusaha meningkatkan rapat pendidikan kita tahun besok melalui berbagai upaya rencana beberapa data yang akan kita simulasikan sekarang. Oke, sekarang ini ada datanya apresiasi. Saya belum edit dari kemarin. Sebenarnya kualitasnya saya edit dari kemarin. Jadi baru kerja kelompok dengan kota Bengkulu hanya 2 wilayah yang pada level ini tuntas-tuntas di atas 60 se-provinsi. Apresiasi ini kita rata-rata 49, tapi 2 kabupaten yang di atas sudah lebih dari rata-rata. Jadi rumah-rumah yang nyatanya malah paling kecil ya. Ini prestasi kita dia di Bengkulu. Ini kalau kita secara nasional Bengkulu tahun 2021 masih di bawah, nomor 3 dari bawah. Ini kalau kita lihat adalah upaya yang menunjukkan upaya pembangunan di provinsi belum meningkat. Ini ya dana prioritas SKM ada lebih dari 50% anggaran yang anggaran dari kementerian yang akan dialokasikan. Jadi kalau istilah kuenya potongan sedikit. Jadi kalau kita pemerintah daerah menunjukkan aktivitas terlibat dalam anggaran kita atau pendidikannya yang harus saya ingatkan lagi, saya selalu katakan rata-rata semakin ditekan-tekan jadi semakin khawatir ya jadi beban juga kita pelan-pelan. Kalau kami dari kementerian katakan pembangunan itu pelan-pelan tapi ada upayanya sampai betul. Tadi selesai sosialisasi kita tentang perencanaan berbasis daerah. Saya bacakan berbasis data pemerintah daerah. Bapak Ibu ada yang perlu diskusikan, ditanyakan, silakan. Jangan khawatir, saya selalu bilang ini, saya kalau lihat kayaknya tajam banget galak gitu ya. Saya nggak galak begitu, ngorok gitu ya. Baik hati kok saya. Nggak usah khawatir, nggak usah ini kayaknya malah-malah saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Ada pertanyaan saya khawatir gitu. Paham atau paham gitu ya. Semakin banyak pertanyaan semakin semangat gitu. Karena namun dari sini tapi pikirannya sama ya. Kita fokus dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Ada boleh gitu. Menghormati supaya semangat sudah saya tahu. Ini saya dapat pertanyaan dari yang lain untuk masalah rapor pendidikan ini. Ini diambil berbagai sumber. Putar. Ya, diputar begitu lah, di hadapan orang. Ya. Jadi salah satu penilaian dari rapor pendidikan itu kan ANBK. Kemudian sumber Tuhan dan lain-lain banyak dari situ. Sedangkan untuk ANBK ada sebagian yang bertanya itu sudah susah juga. Anak-anak itu sudah berusaha pada dasarnya. Kelihatannya tadi nggak bunyi begini. Jadi dasar khususnya kan itu bahwa dia sudah berusaha di pada guru itu mencari anak akumulasi dan literasi.
terhadap penilaian. Tapi faktanya rapat pendidikan itu sehat. Apakah ada trik khusus yang bisa dilakukan ya sekolah itu supaya rapat pendidikan itu bisa meningkat bagaimana? Karena kalau kita lihat dari hukum merdeka dari bahwa tujuan awal rapat pendidikan itu bukan menghakimi sekolah. Nah, tetapi dengan tersendirinya sekolah itu tanpa disadari kita terus karena dengan banyak daerah itu beban itu kan tetap beban mental dari pihak sekolah tetap ada. Kemudian di situ ada juga penilaian dari sarana prasarana. Kadang-kadang mentang-mentang kalau buat banyaknya yang hijau, ya sekolahnya juga bagus dilaporkan situ. Pada ujung-ujungnya ya sekolahnya tidak dapat jatah bangunan dari dinas UPR. Itu salah satu dampaknya. Karena momongan banyak merahnya ibarat dalam kita sekolah itu kalau zaman kita dari dulu kalau merah banyak cabai, setidak-tidaknya orang tua itu bagaimana pandangan dengan kita. Jadi banyak sekolah itu siasati ujung-ujung sekolah bangunannya sudah rusak, supaya rapat pendidikannya bagus di sini dibuat bagus-bagus. Ujung-ujung tidak dapat bantuan dari dinas UPR. Itu terlalu membantu. Ya, inilah yang terjadi. Saya karena tadi Profesor Ai juga belum menjelaskan pertanyaannya. Yang pertama tentang bangunan. Kalau mereka ada yang tidak positif ya. Yang positif itu kan idealnya kita mengistirin, tapi nyatanya susah untuk mengistirin. Apalagi juga beberapa SD yang karena nggak dampingin komputer, mana yang rusak berat, rusak ringan tuh nggak tahu bedanya Pak. Ini berat atau ringan gitu. Pusing loh operator sendiri. Kita banyak operator yang disuruh isi sendiri. Mudah-mudahan tidak di sini. Tapi di Indonesia Raya banyak operator disuruh mengisi sendiri. Mana yang ringan, mana yang berat tuh udah ngerti kalau klik-klik kayak gitu. Idealnya mereka didampingi orang yang paham gitu kan. Seharusnya jujur. Tapi tadi kita rasakan akreditasi dilihat dari situ. Itu jadi akreditasinya rendah, ya Pak? Nanti ke depan memang akreditasi juga akan mengambil data dari rapor pendidikan. Jadi akreditasi tidak semata-mata mengambil dari dapodik, tapi melihat dari kalkulasi agregasi indikator yang lain. Sekarang memang setahu saya baru mulai ke sana itu akreditasi. Jadi ke depan kalau nggak perlu lagi ikut-ikut, karena memang yang diambilnya bukan semata-mata dari dapodik, tapi sudah dibanding-bandingkan dengan apa dapodik yang bagus, sarkasnya bagus, kalau data lain tidak bagus. Ngomongnya kawan, para segalanya awal. Kalau memang nanti dapodiknya dimainkan hanya untuk aplikasi. Setiap saya informasi yang ada dulu menyatakan kami saya berusaha abu Pak, apalagi anak abu 910 cuma saya kembalikan. Wah dijawab. Apalagi yang tujuh aku pas main jawabannya itu nah susah dulu ya. Kenapa nggak bisa jawab? Mungkin ada anaknya yang buku putri. Nah jadi itu di kantor ya. Variabel juga ragu, takut, rusak laptopnya, bacanya itu macam-macam. Salah satu variabelnya adalah guru di sekolah masih terbiasa menggunakan pertanyaan C1, C2. Maksudnya Bapak Ibu, C1, C2, C2, C2 sana, ekonomi dulu. Iya. Kita terbiasa pakai file C1, C2. Sedunia ini kalau bikin soal di internasional dia sudah mulai C3, C5. Kalau kita tes PISA kita di bawah terus. Kita AN itu pakai standar itu. Jadi soal AN itu sudah minimal C3, C4 minimal. Contoh soalnya bagaimana? Kalau sekolah saya cerita Bapak Ibu nanya, sebutkan nama tokoh pahlawan Kartini. Di mana Kartini lahir? Kalau kalian akan nggak tanya itu mereka harus bertanya yang sudah meminta anak untuk menganalisis ceritanya bagaimana ya tuh itu. Jadi kalau kita masih terbiasa satu kedua saya tahu saya sekarang sudah jelaskan awas tahu saya paling kata aku yang di rumah kita apa aku yang memang ada pun saya boleh tapi Tuhan kita ada tak bilang kalau kita tidak merubah cara berpikir cara belajar dan ikhlas sampai kapanpun kecuali untuk kayak mungkin kita nggak akan naik karena anak tidak terbiasa menganalisis betul. Saya cerita lagi, saya ingat saya sempat baca ini dari kemarin 6 kali saya ulang cerita ini soal tahun kemarin kan
kita lihat nah panjang luas bujur sampah itu panjang kali lebar P kali R. Soalnya di guru nanya panjang kali lebar gambar di atas berapa sih ya? Ya kamu ngaku deh kalau masih seperti itu. Kalau di AR soalnya itu ini seorang membangun kolam renang panjang kali lebar 4 kali 3 dengan teras masing-masing 1 meter. Berapa kali dibutuhkan untuk teras? Jadi ini bukan luas kolam. Ditanya cuma terasnya doang. Kalau anak menganalisis sudah biasa dia nggak tahu 3 tambah 1 tambah 1. Nah 4 tambah 1 tambah 1 5 6 10 dikurang dasar kolam ya kali 40 kurang kali 2 dia nggak tahu kami ini ada 60 kurang 2 itu yang biasa ini buat kita buat dia bikin soal bu yang higher order tinggi susah sudah difasilitasi pemerintah melalui PMM. Di PMM itu apalagi dari sini banyak pokok soal pakai ada kuncinya di sini pakai dia ingatkan pakai soal PMM sebenarnya nggak berubah nanti setelah orang aku lalu juga soal oh kita harus biasakan dulu kita harus melakukan proses pelan-pelan nggak bisa belajar bersama pakai PM. Kita nanti akan melalui RD edukasi lingkungan naik benahinya banyak rekomendasinya pakai PMM. Oh mereka kalau kita IKM boleh intip-intip kita punya akun sendiri kita intip-intip kalau kita masih gagal kita lihat dulu materinya, contoh soalnya kita lihat. Jadi pelan-pelan kita membiasakan anak-anak kita untuk bernalar. Kalau kita tadi sampaikan nggak bisa ya Pak. Ya, susah, betul susah. Berubah itu memang pasti. Tapi bukan pulang terpikir kalau ada di kepala sekolah kita pasti guru-gurunya itu berubah dari sekolah, berubah dari yang coba perkataan bahwa mereka pakai biasa ya Pak bisa menjawab pertanyaannya Pak? Belum? Yang mana lagi Pak yang belum? Tadi pertanyaannya apa Pak? Yang sudah tadi. Sudah ya Pak ya? Ada pertanyaan Pak silakan. Meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, berperintangan untuk negeri. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan. Silakan di scan. Ini kalau kita mengetik SPPID CCMM 2023 di sana ada paparan bahan. Apakah kita menyelesaikan kompetensi membaca SMA atau kita menyelesaikan materi pelajaran? Tinggal sisa pakai inspirasi yang mau di yang lain itu kata kalau pahami ya ada ya nanti sekolah lakukan bersama guru kepala sekolah saja ini harus bersama guru yang tahu kondisi kalau kamu beli tidak ada